Shalom Go Traders, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dan kita akan kembali lagi melanjutkan renungan kita di Matius pasal 9 ayat 18 sampai dengan yang ke-26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak itu tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Ya, kalau dari versinya Matius dan Markus, maka sebenarnya kalau dari versinya Markus dan Lukas, maka sebenarnya Matius itu lebih singkat menceritakan dua peristiwa yang sangat berdekatan ini. Dan dia memiliki penekanan yang sama dengan dua cerita ini. Yang pertama adalah kepala rumah ibadat. Bahwa kepala rumah ibadat ini meyakini Tuhan Yesus kalau asalkan dia datang dan menjamah anaknya, maka anak itu akan hidup. Bukan sekedar sembuh ya, tetapi hidup. Karena kondisi anak itu sedang sangat kritis. Lalu Tuhan Yesus datang ke tempat kepala rumah ibadat itu, namun di tengah jalan dia bertemu dengan perempuan yang mengalami pendarahan. Tentunya hal ini menghambat perjalanan dan akhirnya dia berjumpa dengan anak itu sudah dalam kondisi meninggal. Hal ini bisa kita lihat bagaimana ada para peniup-peniup seruling gitu ya, yang menandakan suasana perkabungan yang luar biasa pada masa itu, dan juga orang-orang yang menertawakan Tuhan Yesus karena Tuhan mengatakan anak ini tidak mati tetapi tidur. Nah, di sini kita memastikan bahwa anak ini betul-betul sudah meninggal. Namun Tuhan Yesus memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Jadi terjadi sebuah kebangkitan ketika Tuhan Yesus memegang anak itu. Nah, cerita yang kedua yang bisa kita lihat di sini adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya mengalami pendarahan, dan itu sangat penderitaan yang amat sangat menyakitkannya. Dia memiliki iman yang dia ucapkan dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Jadi baik itu si kepala rumah ibadat dan juga perempuan ini meyakini bahwa Tuhan kalau menjamah anaknya sembuh, kalau perempuan ini agak berbeda, asal aku jamah. Jadi sekedar bersentuhan saja, maka terjadilah kesembuhan. Good Traders, kalau kita lihat di sini bukan masalah sentuh menyentuhnya ya, apalagi kita sekarang sudah tidak bertemu dengan Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa menyentuhnya gitu ya, sehingga kita tidak akan pernah mengalami mujizat dong atau kesembuhan dan seterusnya. Nah, the point-nya tuh di sini. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Jadi kata teguhkanlah hatimu adalah tarseo, artinya berani menghadapi bahaya yang ada maupun yang akan datang. Jadi baik itu kepala rumah ibadat dan juga perempuan ini memiliki hati yang teguh. Mereka berani mengambil sebuah resiko yang saat ini bisa terjadi ataupun yang akan datang. Namun dengan iman mereka mendatangi Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, aku akan datang kepada Tuhan Yesus karena dialah yang bisa memberikan solusi dalam kehidupan ini. So, Good Traders, pada hari ini juga sama ya menurut saya, bahwa kita tidak pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus secara langsung begitu ya, tetapi melalui iman kita dengan hati yang teguh bahwa apapun yang terjadi, meneguhkan hati saya percaya ketika saya datang kepada Tuhan Yesus, maka segala persoalan saya, sakit penyakit saya, itu pasti Tuhan akan jamah dan urapi. Ini yang paling penting. Ini yang kadang-kadang kita lupakan. Bahwa kita ragu untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kadang-kadang kita datangin itu nanti yang kesekian, nomor sekian.
Yang pertama mungkin kita datangin adalah orang-orang yang bisa kita anggap memberikan solusi immediately, langsung segera. Namun Tuhan Yesus itu nanti. Berbeda dengan kepala rumah ibadat dan juga perempuan yang mengalami pendarahan ini, bagi dia Yesus itu adalah prioritas dalam hidupnya. Dan dia teguhkan hatinya sehingga dia berani berjumpa dengan Tuhan Yesus. So, Go Traders, pada hari ini kita kembali lagi merenungkan firman Tuhan. Mari kita teguhkan hati kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Maka dia pasti akan menyembuhkan kita, dia pasti akan memberikan berkat dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.